Chatting sambil ngamen. Hello my friends, selamat datang di Crimino Story. We Prevent Crime. Oke, kembali lagi sama kita Dream Ganteng. Kenalin gue Daud. Covan, Alex. Papan. Kenalin dulu yang bener dong, Rap. Tahu ah. Karena lo harus serius, Rap. Karena di sini kita akan membahas konten-konten yang serius, konten mengenai kejahatan yang terjadi di mana? Indonesia. Indonesia, dalam ya. beberapa kurun waktu terakhir dan akan kita tuntas dalam perspektif Kriminologi. Gak bosan-bosannya nih ya. Gak bosan dong. Dan pada hari ini Enggak. kita akan Oke. Langsung. Oke, pada hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dukun yaitu Mbah Slamet di Banjarnegara. Oke, mungkin teman-teman penasaran gimana sih kronologinya segala macam. Langsung aja simak video berikut ini. Cek di sana. Sebuah kasus pembunuhan berencana dengan pelaku terdakwa Dukun Slamet Tohari, di mana terungkap akal bulus yang digunakan Slamet untuk mengelabui para korbannya. Di mana para korban datang ke tempat Slamet untuk menjalani ritual menggandakan uang. Mereka membayar mahar untuk bisa menjalani ritual tersebut. Namun, Slamet memiliki trik agar para korban tidak bisa memenuhi persyaratan, sehingga ritual harus diulang, termasuk pembayaran maharnya. Syaratnya kata Mbah Slamet agar ritual berhasil itu tidak tidur, tetapi semuanya diberi obat tidur, sehingga tidak ada yang berhasil. Namun, untuk eksekusi pembunuhan 12 korban dilakukan oleh Slamet Tohari. Untuk masalah tersangka lainnya masih kami dalami, tetapi untuk eksekusi pembunuhan, saya pastikan Tohari. Hingga kini polisi telah menemukan 12 mayat yang diduga korban pembunuhan Mbah Slamet. Dari jumlah tersebut, masih ada 4 korban yang belum teridentifikasi. Polisi baru mengungkapkan identitas 8 korban yang berasal dari Lampung, Palembang, Sukabumi, dan Magelang. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga korban atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat. Anak Parianto melapor di Polres Banjarnegara pada 27 Maret 2023. Bahwa pada Juli tahun lalu mereka bertemu dengan Tohari. Pertemuan itu terjadi di rumah Tohari. Ketika pertemuan tersebut diduga, keduanya membicarakan penggandaan uang dalam satu ruang di rumah Tohari. Sementara anak Parianto menunggu di luar. Lantas diketahui pertemuan mereka berdua yaitu untuk ikut penggandaan uang, ujar Iqbal. Kemudian pada 20 Maret 2023, Parianto kembali menyambangi rumah Tohari. Kali ini dia datang sendiri, mengendarai mobil merek Wuling warna hitam. Selang 3 hari kemudian, Parianto menghubungi keluarganya melalui pesan singkat WhatsApp. Dia mengirim titik lokasi rumah Tohari alias Slamet berdasarkan Google Map kepada keluarganya. Menurut keterangan polisi, Parianto juga menyampaikan sejumlah pesan kepada keluarganya antara lain, takut ayah mati ini Sherlock Pak Slamet, serta ini dirm, Ipak Slamet, beauty jaga dui, klo umur ayah pendek. Misal ayah G ada kabar, sempe HR, minggu LSG aja dime, lokasi bersama aparati. Namun, setelah itu keluarga tak bisa menghubungi Parianto kembali. Sejak saat itu, Kamis 24 Maret 2023, korban sudah tidak bisa dihubungi dan keluarga tidak mengetahui keberadaan korban, sebut Iqbal. Pada Ahad, 2 April 2020, sekitar pukul 09.47, ditemukan mayat yang dikubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Di tas yang melekat di mayat tersebut,
juga ditemukan KTP korban sesuai dengan laporan orang hilang sebelumnya. Modus tersangka menjaring korban lewat unggahan Facebook orang suruhannya. Berisikan tentang keahlian tersangka sebagai orang pintar mampu menggandakan uang, ujar Iqbal. Setelah korban terpikat, kemudian beberapa kali bertemu dengan tersangka. Dalam pertemuan tersebut, korban menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan. Namun, uang yang diserahkan kepada lelaki berusia 45 tahun itu tak kunjung membuahkan hasil. Sehingga korban merasa kecewa dan mendatangi tersangka, sebut dia. Budi membantu Slamet dengan berperan membeli obat tidur seharga 2 juta yang dipesan melalui online. Namun, ia mengaku tidak tahu saat Mbah Slamet memberikan obat tidur tersebut kepada klien. Kalau yang beli obat tidurnya saya, disuruh Mbah Slamet, pokoknya beli seharga 2 juta. Tapi diberikannya kapan tidak tahu, ujarnya. Saya berangkat dari rumah sore sekitar jam 4 sore. Sampai sini, lokasi masih terang. Setelah itu ritual bersama korban. Setelah ritual sampai sekitar setengah 8 malam, saya suruh minum. Minuman yang dicampur dengan potasium dan obat penenang. Setelah diminum, orangnya tidak sempat bersuara atau bilang seperti itu. Teriak. Tidak bilang apa-apa. Muntah sedikit. 5 menit kemudian tidak tersana apa-apa. Pada saat meninggal dunia, nadinya sudah betul-betul mati. Baru dikubur. Akibatnya, semua klien Mbah Slamet gagal untuk menggandakan uang. Bahkan, Mbah Slamet kembali meminta mahar kepada para klien saat mau mengulangi ritual sebanyak 20 juta. Kalau mau melakukan ritual lagi, bayar lagi, maharnya 20 juta, ungkapnya. Meski demikian, dia mengaku tidak tahu menahu mengenai asal-muasal racun yang digunakan oleh Slamet untuk membunuh korban-korbannya. Sih kalau misalnya ngebayangin dari kasus yang tadi apa ya? Kalau misalnya emang nih duit bisa digandain, lu bayangin gocengan, gue gandain sampai 5 miliar, gue benci ya emang. Tapi ya benar juga sih. Kalau emang bener ada yang bisa gandain uang, pasti ya semua orang pasti ngelakuin hal yang sama gak sih? Ya, nggak bisa dibilang semua orang juga sih, karena kan bisa aja ada yang agak bisa kuat tidak banget. Cuman ya gue sedikit banyak setuju lah, kayak menurut gue kasus ini mungkin, maaf nih, tanpa mendiskreditkan orang-orang yang menjadi korban atau yang melakukan, cuman kebetulan gue belum punya kerabat dan lain sebagainya melakukan penggandaan uang, dan gue belum pernah nih ngeliat buktinya, ini uang bisa digandain, jadi gue belum bisa bilang kalau kasus ini tuh make sense di otak gue lah, setidaknya sampai sejauh ini. Cuman mungkin karena lagi-lagi gue bukan berasal dari ekonomi yang mapan gitu, dan gue masih struggling juga soal ekonomi, kayaknya masih banyak cara ngasih kayak yang untuk mencari pekerjaan yang lebih halal atau uang dengan lebih halal dibanding kayak lu datang ke tempat yang lu nggak tahu asal usulnya mungkin, atau ya lu datang sekedar emang benar-benar lulus aja nggak punya cara lain buat ngasilin duit, jadi lu mesti datang ke tempat dukun tersebut gitu. Karena ironisnya adalah kayak lagi-lagi apa yang lu usahakan menjadi bumerang bagi diri lu sendiri gitu, bahkan sampai merenggut nyawa lu gitu sih. Bagi lu berdua gimana nih kalau gitu? Dari lu dulu kali dulu. Kalau menurut gue sih kasus kayak gini tuh bisa dianalisis sebagai perspektif kriminologi, terutama kriminologi budaya, di mana di kriminologi budaya itu kita belajar kalau misalkan suatu budaya atau suatu adat istiadat ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan gitu. Sama mungkin seperti halnya dalam kasus ini, yaitu di mana dukun yang mungkin di daerah sana itu dipercaya sebagai adat istiadat yang udah turun-turun, dan kebetulan mungkin si Mbah Slamet ini adalah orang terpercaya gitu, makanya tanpa mendiskreditkan ya, tapi ya. Iya, maksudnya emang kita menghargai aja ini sebagai budaya gitu. Cuman mungkin sayangnya aja gitu ya, kayak beberapa orang yang segan ini menjadikan ini sebagai celah untuk melakukan kejahatan gitu. Betul. Gue setuju sih sama yang Dot bilang. Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya yang lebih gua highlight dan gua rasa menarik banget nih dibahas dari kasus ini tuh, jadi sebenarnya kasus ini kan terungkapnya karena korban dalam berita ini tuh sempat ngelapor dulu ke keluarganya kan, ke anaknya. Kalau misalnya dia mau ke rumah Mbah Slamet, dan kalau misalnya dia nggak ada kabar, tolong didatengin di rumah Mbah Slametnya. Dan dengan itu secara efek domino mungkin ya, jadi kebuka juga bahwa Mbah Slamet ini ternyata nggak cuma sekali 2 kali melakukan hal pembunuhan kayak gini gitu. Bahkan ditemukan 10 mayat, dan itu pun masih ada kemungkinan adanya mayat-mayat yang masih belum di titik lain dan masih belum ketahuan. Itu sebenarnya jadi bikin gua
agak sedikit berpikir aja gitu kayak oh iya ya ternyata kebudayaan yang ada di Indonesia gitu, bahkan di beberapa tempat yang kayaknya kita semua belum semuanya tahu gitu terkait budaya itu tuh bisa disalahgunakan untuk kejahatan gitu tanpa sekali lagi mendiskreditkan satu kebudayaan gitu. Iya, gue setuju sih, kayak we never know kalau misalkan si korban ini si PO ya kalau nggak salah Iya, inisialnya itu tidak berinisiatif untuk memberikan pesan terakhir ke anaknya sebelum dia meninggal atau sebelum dia diracunin ya, karena kalau nggak salah kan pakai Iya, pakai cyanida. Kalau dia nggak ada inisiatif buat mengirim pesan terakhir, kayak bisa jadi kasus ini belum terungkap karena ya bisa jadi keluarga dari korban itu menganggap ini sebagai part of ritual, bukan sebagai hal yang janggal segala macem. Kenapa gue bisa bikin asumsi kayak gitu? Karena mayatnya, maksudnya jasadnya itu nggak cuma satu nggak cuma 1-2, tapi kayak ada 10 dan bahkan itu bisa ada lagi gitu. Ya nggak bentuk kemungkinan lebih banyak. Jadi kayak kalau nggak ada yang ngelapor atau nggak ada yang memberikan pesan terakhir ke keluarga, ya bisa jadi kasus ini belum terungkap sampai sekarang, dan itu tragis banget sih bagi gue. Karena kayak di sini pembeda dengan kasus-kasus yang kita udah bahas sebelumnya, kayak korban nggak merasa kalau mereka itu masuk ke jurang kejahatan atau jurang nyawanya mereka gitu, dan keluarga bisa aja merasa ini kondisi yang normal atau kondisi yang baik-baik aja. Jadi gokil sih bagi gue. Tapi kalau bisa dari lu berdua nih ngelihat based on kasus ini, kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang bisa lu berdua ambil ya? Tapi di luar konteks bahwa kasus ini adalah kasus penipuan penggandaan uang gitu ya. Tapi secara kasus penipuan umumnya deh, Ya. kira-kira lu berdua ada yang bisa lu kasih ke penonton mungkin gitu yang merasa apa sih sebenarnya kriminologi itu melihat ini sisi yang bisa dipelajarinya apa gitu ya? Kalau mungkin dari gue dulu ya. Boleh. Kalau dari gue ya bisa gue ambil dari kasus yang udah kita bahas tadi. Dan ada dari video juga. Benar. Ya kita juga harus lebih aware lah dan lebih berhati-hati gitu terhadap modus-modus penipuan, terutama terkait investasi gitu, karena balik lagi investasi itu salah satu hal terpenting untuk masa depan lah, dan nggak bisa dipungkiri itu emang kita butuhkan sekarang lah gitu kan. Nah makanya kita juga harus apa ya, ibaratnya mencari investasi yang tepat lah gitu, karena juga untuk mencari uang nggak harus dari cara ini lah gitu, banyak cara lain, hal yang kayak tadi Cakar mention lah. Ya bener yang, kalau dari gue ya bener yang kayak gue bilang sih, sebenarnya kalau kita ngeliat konteks ini secara makro, ini kan sama, ini fraud, ini penipuan segala macam, cuman modusnya itu melibatkan kultural tadi sampai juga itu dukun tadi, orang yang dipercaya segala macamnya. Cuman kalau kita tarik lebih lanjut, investasi itu kan sebenarnya part yang terpenting buat mempersiapkan masa depan, tapi jangan sampai cara kita buat mencari investasi itu dengan hal-hal yang metafisik atau yang tidak bisa dinalarin, pada akhirnya menjadi bumerang buat kita selaku pihak yang mencari uang dalam tanda kutip, dan malah mengikis finansial kita di masa sekarang gitu sih kalau dari gue. Dari lu gimana? Ya mungkin gue akan sedikit bukan keras ya, tapi lebih ke mencoba untuk memberikan realita bahwa gak ada yang kayak instan men. Bahkan judi aja lu kalah dulu gitu kan. Dari pengalaman nih? Hah? Enggak, maksudnya kripto juga ada kalahnya dulu, Okay. Saham juga ada anjloknya dulu. Kayak gak ada yang instan, semua tuh berdasarkan kerja keras. Dan menurut gua lu mendepositkan uang ke dukun untuk penggandaan uang itu tuh bukan kerja keras gitu. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin kita sebagai itu juga gambling gitu, dan ya kita mungkin harus bisa saling mengingatkan juga. Barangkali ada yang keluarganya masih belum teredukasi, masih termakan oleh rayuan-rayuan dari para pelaku kejahatan serupa ini. Kita mungkin yang memahami lebih bisa saling bantu aja gitu. Lagi-lagi tidak bermaksud mendiskreditkan budaya, dan bahkan kita justru malah berbelasungkawa ya terhadap korban yang menjadi korban penipuan dan bahkan pembunuhan dari penggandaan uang ini gitu. Dan mungkin di kesempatan ini teman-teman yang punya kasus serupa atau mungkin pernah menjadi korban penipuan atau mungkin pernah ke dukun dan mendapatkan pengalaman serupa, boleh banget feel free buat komen di bawah biar kita diskusi, karena ya kasus ini ternyata pernah terjadi di Indonesia dan korbannya tuh nggak cuma 1-2 tapi banyak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang keluarganya, kerabatnya pernah menjadi korban, feel free banget buat komen di bawah. Kita jadikan kolom komentar di bawah itu menjadi interaktif. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga tolong di like dan share video ini ke orang-orang yang menurut teman-teman sering banget nggandain uang di dukun. Semoga bisa memberikan edukasi lah gitu. Ingat, 1 share, 1 Awareness. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Criminal Story. We prevent crime. Dadah. Aja.